boleh kau memilih antara dosa kepada Allah dengan dosa kepada sesama manusia, lebih baik kau dosa kepada Allah. Kenapa? Syaratnya gampang. Dosa kepada Allah berpuluh-puluh tahun, taubat hari ini, menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan, semua dosa Allah ampuni. Satu saja dosa yang Allah tidak ampuni, syirik. Bukan apa? Mengaku diri sebagai Tuhan. Itu saja. Kalau kau melantik dirimu sebagai Tuhan, tidak diampuni Allah. Atau syirik dan mati dalam kesyirikan, Allah tidak ampuni dosamu. Tapi kalau dosa kepada manusia, dosa kepada Kapolres, dosa kepada Pak Kajati, kau maki-maki Kapolres, kau maki-maki polisi di jalan, tidak diampuni dosamu sebelum kau pergi minta maaf sebelumnya. Kau hina Pak Bupatimu, kau tidak akan sah maafmu sebelum kau datang minta maaf sama Pak Bupati. Kau hina rakyatmu, maka tidak mampu, tidak sah maafnya sebelum datang sama seluruh rakyat. Kalau Bapak berdosa sama Bupati, gampang minta maafnya. Kenapa? Satu ji Bupati di Baru. Bapak minta maaf, dosa maki-maki Kapolres, gampang, satu ji Kapolres di Baru. Tapi kalau Pak Bupati dosa sama rakyat Kabupaten Baru, berapa rakyatnya Pak? Hah? 180.000. Pergi maki minta maaf. Hari ini Kecamatan Tanete. Maka jangan coba-coba berdosa kepada rakyat, karena minta maafnya susah. Jangan coba-coba berdosa kepada sesamamu, karena minta maafnya susah. Kau harus datang kepadanya, jabat tangannya, pandang matanya, senyum, dan yang berikutnya sebut judulnya dosa. Ini yang susah. Pak Kapolres, maafkan saya Pak. Kenapa dek? Pernah dulu hilang di kantor tak bam mobil. Saya ngambil itu Pak. Dia bilang telepon, kau paling curi bam mobil, kecelakaan. Kembali itu. Kalau kau tidak kasih kembali, pidana ku parungku kok, penjara kok. Baru sah. Maka bapak-bapak nanti juga yang minta maaf sama istri, sebut judulnya dosa. Jangan ketawa serius kayak itu. Maafkan saya Bu, kenapa? Hendak enak sekali. Bilang ki, apa Pak? Nah bilang, tidak enak sekali. Apa? Waktu ku dulu tugas di Makassar Ibu, ada cewek mirip sekali kok. Hilap kah Ibu? Kukira betul kamu itu malam hilap kah? Sumpah hilap kah kodong? Nah bilang istrinya, saya maafkan ki Pak. Begitulah memang manusia biasa. Kadang-kala kita hilap. Saya maafkan Bapak karena bulan lalu saya juga selingkuh. Ya. Ya. Ayo. Yang penting kalau Bapak punya dosa dan salah, minta maaf. Minta maaf. Saya sudah minta maaf Ustaz, dia tidak maafkan saya, bukan urusan tak. Sudah maki minta maaf, mau kita datang rumahnya dia tolak. Kita mau ketemu di rumahnya dia tidak mau. Kita mau datang di kantor dia tolak. Maka sebaiknya setelah itu Bapak minta taubat kepada Allah, lalu berdoa, ya Allah, saya sudah lakukan perintahmu. Saya sudah menyambungkan silaturahim. Saya sudah datang minta maaf. Tapi dia tidak maafkan saya ya Allah. Wakili saya menghadapi dia di akhirat kelak ya Allah. Nah yang penting sudah maki minta maaf. Dia maafkan kita atau tidak, bukan lagi urusan tak. Ya, jelas? Jelas? Nah, yang ketiga, menyambungkan persaudaraan. Apalagi bersedekahlah. Sedekah. Saya tanya ki, ibu-ibu senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang suami yang pelit atau dermawan? Senang ipar yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Nah belanjang kopi rumahan itu maseke, ayo lo bolana maseke, padahal alena maseke tuh. Nah sedekah.
Pak Kapolres sedekah. Sedekahnya bukan duit. Apa sedekahnya Kapolres? Mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Itu sedekahnya. Mengamankan lalu lintas. Jangan kerja musuh itu polisi. Susah hidup tak kalau tidak ada polisi. Percaya. Saya mau pergi ceramah, macet. Gak bisa maju, gak bisa mundur. Saya baca surah Yasin, sudah 2 kali hatam, gak goyang-goyang mulu. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Hai Bu. Hei. Ibu. Hei. Kalau nasorobot tanah warisan tak tetangga siapa kita datangi? Makanya jangan kumus polisi. Inilah polisi dicintai, dimusuhi tapi dibutuhkan. Namanya polisi manusia biasa, ada salahnya, bukan dimaki, bukan dimusuhi, bukan disebarkan ke medsos, tapi apa? Didatangi, didoakan, mudah-mudahan bisa menjadi polisi yang betul-betul mengayomi masyarakat. Dipanggil dengar ceramah, biar ustadz yang ceramai. Karena kalau bapak ceramai, nak bilang Kapolres, apa pangkamu? Iya toh? Nah, jelas? Sedekah. Apa sedekahnya Pak Bupati? Bukan uang. Berapa gajinya Pak Bupati? Kalau mau semua dikasih umroh berapa? Mencuri nanti kalau selalu minta. Proposal. Berapa gajinya Bupati? Lalu apa sedekahnya Bupati? Bangun jembatan. Itu sedekahnya. Maka kalau baik nih jalannya Pak Bupati sudah nak kasih mulus. Nak bikin ki mall pelayanan publik. Nak kasih ki kesehatan yang gratis. Pendidikan yang gratis. Perairan sawah dia perhatikan. Itu nih sedekahnya. Yang kau lagi minta. Wane piro. Ayo. Anggota DPR. Apa sedekahnya anggota DPR? Kau datang reses. Datangi rakyatmu, temui rakyatmu. Sudah itu kau bikin keluhan laporan. Oh, masyarakat ini susah air minum. Bikin perda, gelontorkan dana ke sana supaya mereka diperhatikan airnya. Bukan kau datang ketika mau dicoblos. Sudah dicoblos kau hilang lagi, pret. Ada begitu di sini. Pilih dong. Ayo, Ustadz, sedekah ke Ustadz. Apa sedekahnya Ustadz? Kau dakwah menyejukkan. Kau dakwah memberikan pencerahan. Jangan menghasut. Jangan menyebarkan kebencian. Jangan menghina orang. Jangan kau ancam terus neraka. Gimana caranya? Janji surga, ancam neraka. Kita kira ini kodong umat gampang hidupnya. Ada yang setengah mati lunasi cicilannya di bank 10 juta berkembang akhirnya dia bingung. Di warung kopi dikejar sama utang. Di rumah dimaki-maki sama istrinya. Di jalan macet dikejar sama polisi karena tidak pakai helm. Sampai lagi di masjid dia berharap mudah-mudahan ada pencerahan saya dapat di masjid hari ini. Maka dia datang di masjid, sampai di masjid dimaki-maki juga. Kau akan masuk neraka, digunting lehermu, ditusuk pantatmu. Nabi la haula wala quwwata illa. Agak paling kasih idik tua tak desi sedaga nyamang. Ada juga itu ustaz kayak dia Tommy punya neraka sama surga. Coba itu bapak-bapak kalau kita tahu dia takut sama istrinya, ceritakanlah itu bagaimana istri yang durhaka sama suami supaya dia merasa ini nak kena istriku ini. Kalau kita tahu dia susah hidupnya, ceritakanlah itu bagaimana hebatnya bersabar. Sedekahlah. Kalian ASN yang sudah punya NIP, mestinya kerjamu lebih baik daripada pegawai honor. Ini pegawai honor terus kasih, pegawai honor terus nak kasih. Nah dia dapat gajinya. Kerjalah sedekahmu, layani orang. Partisipasimu perbaiki pengurusan administrasi. Mereka datang ngurus KTP, jangan kau persulit. Tidak ada pulpen Pak Camat.
Dikasih pulpen Nabi bilang macak karudu pacama. Maka ada bawan no komelo ko duit cilaka. Ayo sedekahlah. Ini ASN saya lihat jam 9 di warung kopi. Saya coba bupati karena ada ASN ku dapat di warung kopi jam 9. Ku tunda nek pangkai. Kau digaji oleh negara, masa jam 10 mah kau ndak di kantor? Kalau mau kau kopi, bawakan kau dari istrimu, kirim istrimu. Saya mau kopi bu, ndak boleh orang ke warkop. Nah bilang istri tak tunggu nih sayang. Hari ini juga segera ku kirimkan kau kopi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Ya, ayo sedekah. Sedekah dengan profesi kita masing-masing. Sedekah dengan keahlian kita masing-masing. Kalian anak muda sedekahlah. Sedekah dengan apa? Sedekah dengan ilmumu. Sedekah dengan lindungi masyarakatmu. Jangan kau tawuran. Jangan kau sebarkan narkoba. Jangan sebarkan lempox. Tidak dapat narkoba lempox na geso. Na campur lem tikus. Yang kau campur lem Korea, tidak mau tak buka mulutmu itu. Ibu-ibu sedekahlah. Apa sedekahnya ibu-ibu? Wujudkan keluarga yang bahagia. Ibu bukan pegawai negeri. Ibu sudah dulu cita-cita jadi tentara, jadi polwan, jadi polkoat, tidak terwujud. Maka sedekahmu adalah pelihara, urus anak supaya dia menjadi polwan. Saya dulu cita-cita Ustaz, saya mau jadi dokter, tapi saya putus sekolah, dikasih nikah saya sama ibuku, saya takut durhaka, maka saya terima, saya menikah. Tidak mungkin makin mendaftar lagi fakultas kedokteran. Jadi bagaimana urus anak supaya bisa jadi dokter? Ayo sedekah, bangun. Kalian yang petani, bantulah. Dengan cara apa? Jadilah petani yang jujur. Mana petani yang jujur? Jangan kau datang timbang ketika sudah mau maghrib. Ada juga itu begitu. Itu pindah datang timbang gelap nih. Masih jalan timbang 90 sampai 3. Itu yang ketawa. Saya tahu bos. Bapakku dulu selalu di Kalasian sama Padangkang. Ya. Nah, ini pertama kompak. Persaudaraan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. 1. 2. Ini anak muda tuh memang bikin acara. Satu anak muda namanya Salman Al-Farisi. Beliau jauh sekali jalan kaki menuju ke Madinah. Sampai di Madinah, beliau dipesan sama temannya seorang pendeta. Kalau kau datang ke Madinah, cari Nabi akhir. Dialah Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya, dia makan hadiah, tapi dia tidak makan sedekah. Yang kedua, ada tanda lahir di belakangnya. Datanglah dia cari nama Muhammad. Nabi waktu itu lagi kumpul-kumpul dengan para sahabat. Lalu datang Alqamah membawa kurma. Lalu beliau berkata, ya Muhammad, ini sedekah, silakan anda nikmati. Nabi ambil 1 biji. Begitu mau masuk di mulutnya, Nabi bertanya, apa tadi ini anak muda? Sedekah. Nabi simpan kembali, tidak jadi dimakan. Dalam hatinya Alqamah, Salman, cocok, tidak makan sedekah. Besok dia datang lagi. Dia bawa lagi 1 piring kurma. Ya Muhammad, ini hadiah. Apa? Hadiah, silahkan makan. Nabi pun memakannya. Lalu Salman berkesimpulan, dia tidak makan sedekah, tapi dia makan hadiah. Ciri-ciri 2 masuk. Penasaran, Nabi tahu, ini anak muda dia selidiki saya. Dia mau tahu saya Nabi atau tidak. Lalu Nabi jalan, sengaja terjatuh, tersingkap dia punya, baju, sorban. Kelihatan ada tanda lahir di belakangnya. Lalu Salman berpikir, inilah Nabi akhir zaman. Anak muda
dia masuk Islam bukan karena dikeluarkan dari perut orang Islam, tapi dia cari hidayah. Lalu dia masuk Islam. Dipersaudarakanlah dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Nabi, Ayub, ku kasih saudara kau ini sama Salman. Kau bersaudara karena Allah. Ini pendatang, kamu pribumi, kau penduduk lokal, urus ya, apa kebutuhannya bantu dia. Baik ya Rasul. Tinggallah di Madinah. Beberapa lama kemudian Salman Al-Farisi jatuh cinta sama penduduk Madinah, penduduk lokal, penduduk pribumi. Jatuh cinta, apa sih namanya? Pak kampung, asli penduduk kampung. Salman gelisah, tidak mungkin, bagaimana caranya ini? Dia cari orang Madinah yang bisa menemani dia pergi melamar. Dia panggillah Salman Al-Farisi, dia panggil Abu Ayyub. Abu Ayyub, temani saya pergi melamar. Lo namanya? Sibako, pada kita lo namanya. Jokkan ni lo bulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam orang Islam, bukan salam Pancasila. Ada itu di Makassar, salam Pancasila. Salam Pancasila, baik disiram air. Apa Pancasila di sini? Masuk. Lalu Salman Al-Farisi masuk bersama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub sebagai penduduk Madinah yang asli berkata kepada bapaknya ini gadis, kalau kita di baru kira-kira dengar ji kesibaku sena Salman apa selesurangan abita nasabak lillahi ta'ala pada ki seleng na puji kasih anak tak maga menurut tak maka dataro ni olok tanya anakku apa anakku melok mupu bene tentu ia harus tanai tania ia penentu tanah tu dan yolok masuklah bapaknya ini nona lo me yolok nona agambo ita ko celek kokro karena kalau lo dua ya Yersi dia musega saya tahu itu Abu Ayyub Al-Ansari Yersi dia dia usengi si bana asarna Salman Al-Farisi Yersi bana nalamar ko maga menurutmu maka dambo ya ko iro Abu Ayyub lamar ka utarimai sogi usang si kampok ki ya ko iye Salman de usengi de topa na manas saja majamanna. Wajar perempuan memilih laki-laki yang lebih mapan kerjanya. Tapi ini sama-sama baik agamanya. Kalau sama-sama baik agamanya, sama-sama gagahnya, sama-sama solehnya, satu kaya, satu tidak kerjanya, lebih apa-apa, lebih bagus pilih yang ada kerjanya. Yang banyak, satu beleng-beleng, satu dongo, satu pakapalat talang, satu pemabuk, satu tidak jelas agamanya, yang satu penghafal Quran tapi tidak jelas kerjanya, yang ini beleng-beleng anak pejabat dipilih yang beleng-beleng. Nah ini tidak boleh yang begini. Saya pernah bawa orang pergi melamar Al-Quran, melamar gadis penghafal Quran. Ini dia rusak kita ini anak darah ini karena ibu orang tuanya terlalu matre. Ya, what the most tapi anakku kan doktorok tesen itu siaga TV. Kadai kasih napa kepala koram nih. Ya kota suruh mengaji 24 jam mampu dia. Suruh menghafal 2 kali 24 jam tidak tidur-tidur dia mampu. Tapi kalau kau minta 100 juta di mana dapat kasih anak 50.000 juga honornya kalau pi berasanji. Mak busa-busa kalepa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Ya. Kadang-kadang si manu pale ustaz taruh nih siaga je kemampuan tak kada 30 juz 30 tomi kasih naule kada bae masusah tu ustaz jadi kemana kada mabusuk itu korata tolak belum tentu dapat jodoh nanti anak tak kalau kita tolak ini Allah tutup jodohnya anak tak ndak nikah-nikah ustaz menekan saya akhirnya dia bilang bagaimana saya bilang ya baiklah saya naik sedikit, ibu turun sekali. Nah bila pakai pale ustaz, taruh ni 50, tapi maka daki 100. Wajar lagi kita bohong. Inilah kita orang Bugis. Nah saya lagi ajar bohong, dia bilang, baiklah 50 tapi bilang di luar 100 nih. Ibu salah, kita ajar saya bohong, saya ustaz ini. Akhirnya apa? Keluar bapaknya ini anak. Saya sudah bicara sama anakku.
anak saya berkata begini, kalau kau yang lamar Abu Ayub, nah terima kok. Tapi kalau Salman, mohon maaf, anak saya belum siap, tidak berkenan. Kira-kira kalau bapak bawa teman nak kasih begitu Ki, apa kira-kira perasaan tak? Misal saya sama minta maaf sama Pak Bupati. No? Pak Bupati, ada kodong cewek kusuka itu anak baru. Sini lagi Ustaz, kutamani Ki. Sekali nak celik bapak nak kada dia upoji ko Ustaz, Pak Bupati mi upoji. Kira-kira bagaimana reaksiku? Langsung ku tahu begini Pak, jangan giku Pak cilaka-lakai. Coba, tapi apa Salman Al-Farisi sampaikan? Apa beliau katakan? Dengar baik-baik. Abu Ayub, ini jodohmu. Lamar dia, seluruh bekal yang saya bawa, saya hadiahkan ke kau sebagai rasa persaudaraan. Lamar ini jodohmu. Masya Allah. Inilah persaudaraan dalam Islam. Begini kita orang baru. Satu sakit yang lain ikut merasakan. Pada ini, pada elok. Si patuo, si patokong. Mali, si parape. Malilu, si pakainga. Cedek tak mega ibagi-bagi. Begini orang Bugis di Beru. Jangan gara-gara pilkada kalian ribut. Bodoh. Orang mau dapat kepala dinas, orang mau dapat rumah dinas, orang mau dapat mobil dinas, orang mau dapat tunggangan. Kalian bertengkar. Siapa calonmu? Nomor 1. Siapa calonmu? Nomor 2. Siapa calonmu? Nomor 3. Terserah. Yang penting baru berjaya. Selesai. Yang ketiga. Suatu ketika di kampung. Waktu itu saya masih sekolah SMP. Pak Imam sholat asar. Sujud Pak Imam. Kenapa lama sekali ini? Tidak biasanya lama begini. Tunggu-tunggu. Tidak naik-naik. Ada temanku tidak sabar. Lama menunggu. Nak angkat kepalanya. Mak beri jamaah asar ki. Langsung kira. Wih. Lenya imamnya. Ternyata imam yang ditunggu sudah keluar dari pintu samping. Tode gagi tajab Pak. Kacau sholat. Bubar. Dicari Pak Imam. Pak Imam. Mau seleja beri jamaah. Metu kakna. Puimang. Baja sangadi ko metu ko pende yolo. Ulu pende yolo. Uluta superita ko masuk. Maka ada watung kena masiri kak muntah. Kacau sholat. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ada lagi nih. Wallahualam, ini tidak tahu kebenaran atau tidak. Penghafal Quran, pulang kampung, dites bacaannya. Nak, kau jadi imam. Dia dengar hafalanmu. Udah baca Al-Fatihah. Makasih. Dia baca surat pendek. Dia hanya dia yang baca. Hanya dia yang hafal. Begitu dia baca, tiba-tiba jatuh cicak dekat telinganya. Tas sileng. Kok tas sileng itu, Pak? Lenyap baca ya. Nah, ingat-ingat apa sambungannya ini? Apa sambungan? Lupa betul. Apa sambungannya? Suasana hening. Semua diam dalam masjid. Tiba-tiba dia bilang Pak Imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang. Saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada budak berteriak. Dia bilang kalau begitu ya sudah. Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Salah milih imam, kacau beri jamaah. Dalam fikih salat jamaah, makmum boleh siapa saja. Mulai orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Mulai orang dewasa sampai anak belum balik boleh jadi makmum. Mulai orang kaya sampai miskin boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh sembarang. Kenapa? Salah imam, kacau jamaah. 2020 ini bulan 9 baru milih imam. Kalau kalian salah milih imam, maka bukan saf jamaah yang akan kacau, tapi kalian akan salah dan sengsara 5 tahun. 3 tahun. Nah, ini resmi itu. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan pilih pemimpin karena sepupu. Jangan pilih pemimpin karena komunitas. Jangan pilih pemimpin karena satu partai. Jangan pilih pemimpin karena keluargamu. Tapi pilih yang kalian yakini baik agamanya. Kemudian mampu mensejahterakan rakyat Kabupaten Baru. Maka Pak Bupati,
Kalau mau terpilih lagi, tolong jangan sogok rakyat. Mau bantu rakyat, jangan kasih duit 300.000 habis. Gimana caranya? Bangunkan rumah ibadah. Pakesing nasigitna. Bapak tidak terpilih, dapat amal yang akan menunggu Bapak di akhirat kelak. Perbaiki jembatannya kalau Bapak tidak terpilih, tapi Bapak bangun amal jariah yang bisa Bapak nikmati walaupun sudah di alam kubur. Jangan sogok rakyat, tapi bersedekahlah. Kalian juga rakyat, jangan kau peras calon bupatimu. Jangan ketawa, saya seru sini. Hah? Bikin tim sukses, dia yang sukses.